Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gianti Septiana dari kelas MJ 405. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gianti Septiana dari kelas MJ 402 mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Dalam tugas UTS, saya diminta untuk presentasikan mengenai transformasi digital layanan mempresentasikan mengenai transformasi digital layanan perbankan di era pasca pandemi. Untuk materi presentasi yaitu pendahuluan, tujuan, metode, pokok pembahasan, tantangan, saran, dan rekomendasi, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, di era pasca pandemi, layanan perbankan di Indonesia mengalami percepatan digitalisasi yang cukup pesat. Berbagai inovasi seperti mobile banking, pinjaman online, kris, dan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan untuk memudahkan transaksi dan akses layanan perbankan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan menjangkau lebih banyak nasabah tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun, perkembangan nilai transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan menjangkau lebih banyak pelanggan atau nasabah tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun, perkembangan digitalisasi tidak selalu merata di seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat. Tujuannya, satu, memahami bagaimana pengguna layanan perbankan digital memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia. Dua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dialami oleh pengguna dalam menggunakan layanan digital perbankan. Dua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dialami pengguna dalam menggunakan layanan digital perbankan. Tiga, mendapatkan insight tentang kebutuhan dan harapan pengguna pada pelayanan perbankan digital di masa depan. Empat, memberikan rekomendasi kepada institusi perbankan untuk meningkatkan layanan agar lebih inklusif, relevan, dan kompetitif. Untuk metodenya, saya mewawancara untuk metodenya, jenis respondennya, metode yang digunakan, jenis responden, wawancara dilakukan dengan seorang pelaku UMKM di Jakarta yang aktif menggunakan layanan perbankan digital. Dengan metode mengumpulkan data, wawancara tatap muka. Dengan metode pengumpulan data, wawancara tatap muka secara langsung, dan diskusi selama 30 menit untuk menggali pengalaman serta kendala yang dihadapi. Untuk fokus observasi, pemanfaatan layanan mobile banking dan kris dalam operasional usaha sehari-hari. Dua, kendala teknis dan non-teknis selama menggunakan layanan digital. Tiga, harapan terhadap perkembangan layanan perbankan digital yang lebih mudah diakses. Tiga, harapan terhadap pengembangan layanan perbankan digital yang lebih mudah diakses. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk memahami kebutuhan dan persepsi secara mendalam. Untuk pokok pembahasan, pemanfaatan layanan perbankan digital.
Dalam wawancara dengan seorang pelaku UMKM di Jakarta, ditemukan bahwa layanan perbankan digital sangat membantu dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari. Responden memanfaatkan berbagai fitur digital yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan manajemen keuangan. Beberapa layanan perbankan digital yang paling sering digunakan yaitu 1. Mobile banking. Responden rutin menggunakan mobile banking untuk melakukan pengecekan saldo secara bertahap, real-time, transfer dana antar rekening, serta pembayaran tagihan seperti listrik dan telepon, dan kemudahan akses melalui aplikasi. Nomor 2, KRIS. KRIS sangat membantu pelaku UMKM dalam menerima pembayaran secara non-tunai dari pelanggan. Dengan sistem KRIS, transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. 3. Pinjaman online. Responden juga memanfaatkan layanan pinjaman digital yang disediakan oleh bank sebagai sumber modal usaha. Responden juga memanfaatkan layanan pinjaman digital yang disediakan oleh bank sebagai sumber modal usaha. Proses pengajuan yang cepat dan persyaratan yang mudah jadi salah satu proses pengajuan yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih mudah. 4. Chatbot berbasis AI. Untuk mendapatkan informasi terkait produk perbankan atau layanan, responden memanfaatkan fitur chatbot dalam aplikasi bank. Tantangan yang dihadapi yaitu meskipun layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, responden juga menghadapi suatu tantangan yang menghambat pemanfaatan optimal teknologi tersebut. Beberapa kendala ini bersifat teknis maupun non-teknis dan perlu menjadi perhatian bagi institusi perbankan untuk meningkatkan layanan mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah meskipun layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, responden juga menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pemanfaatan optimal teknologi tersebut. Beberapa kendala ini bersifat teknis maupun non-teknis dan perlu menjadi perhatian bagi institusi perbankan untuk meningkatkan layanan mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah 1. Keterbatasan internet. Responden mengaku terkadang mengalami gangguan jaringan internet yang membuat transaksi digital terhambat atau gagal. Hal ini cukup mengganggu terutama ketika harus melakukan transaksi penting yang membutuhkan kecepatan dan keamanan. 2. Literasi digital yang terbatas. Tidak semua anggota keluarga atau staf usaha memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan aplikasi perbankan digital. Kurangnya pemahaman ini kadang menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pengguna teknologi baru. 3. Kekhawatiran keamanan data. Responden merasa waspada terhadap risiko pencurian data pribadi dan penipuan online. Ketidakpastian tentang perlindungan data dan keamanan transaksi digital membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital.
3. Kekhawatiran keamanan data. Responden merasa waspada terhadap resiko pencurian data pribadi dan penipuan online. Ketidakpastian tentang perlindungan data dan keamanan transaksi digital membuat mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital. 4. Fitur yang kompleks dan kurang ramah pengguna. Beberapa fitur dalam aplikasi perbankan dirasakan kurang intuitif dan sulit dipahami, sehingga menyulitkan pengguna terutama yang belum berbiasa dengan teknologi digital. Fitur yang kompleks dan kurang ramah pengguna. Beberapa fitur dalam aplikasi perbankan dirasakan kurang intuitif dan sulit dipahami, sehingga menyulitkan pengguna terutama yang belum terbiasa dengan teknologi digital. 5. Keterbatasan layanan di daerah terpencil. Meski responden berada di kota besar, mereka menyadari bahwa pelaku usaha di daerah dengan infrastruktur terbatas kemungkinan besar menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses aplikasi. Mereka menyadari bahwa pelaku di daerah dengan infrastruktur terbatas kemungkinan besar menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses layanan digital. Saran dan rekomendasi. 1. Mengembangkan proses literasi digital. Jam berisik. Saran dan rekomendasi. 1. Mengembangkan program literasi digital. Perbankan jam berisik. Bego. Untuk saran dan rekomendasi, 1. Untuk saran dan rekomendasi, 1. Mengembangkan program literasi digital. Perbankan perlu aktif menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi literasi digital yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama pelaku UMKM dan lansia. Program ini penting untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital secara optimal. 2. Menyediakan layanan hybrid. Selain layanan digital, bank harus mempertahankan dan mengembangkan layanan offline yang mudah diakses, terutama untuk nasabah di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Pendekatan hybrid ini memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik. 3. Meningkatkan keamanan dan transparansi. Perbankan wajib terus memperkuat sistem keamanan data dan transaksi digital serta transparan menginformasikan langkah-langkah perlindungan kepada nasabah. 3. Meningkatkan keamanan dan transparansi. Perbankan wajib terus memperkuat sistem keamanan data dan transaksi digital secara transparan dan menginformasikan langkah-langkah perlindungan kepada nasabah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah risiko penipuan. 4. Mendesain aplikasi yang user-friendly. Pengembangan aplikasi perbankan yang intuitif dan mudah digunakan harus menjadi prioritas agar dapat dijangkau berbagai kalangan
termasuk pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. 5. Memperluas akses layanan digital di daerah terpencil. Bank perlu bekerja sama dengan pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur digital sehingga akses ke layanan perbankan digital dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kesimpulan dari presentasi berikut yaitu untuk kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu Untuk kesimpulannya dari presentasi ini yaitu digitalisasi layanan perbankan di era pasca pandemi membawa banyak kemudahan bagi pengguna, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan akses yang lebih praktis. Namun, proses transformasi ini belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan seperti keterbatasan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran terkait keamanan data. Wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan seperti mobile banking, kris, dan pinjaman online sangat membantu dalam menunjang aktivitas usaha sehari-hari. Meski demikian, masih diperlukan upaya edukasi, penyederhanaan fitur aplikasi, dan peningkatan layanan bantuan agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan. Perbankan juga harus memperkuat keamanan dan memperluas jangkauan Perbankan juga harus memperkuat keamanan dan memperluas jangkauan layanan digital, terutama di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, perbankan dapat menjadi Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, perbankan dapat menjaga relevansi dan daya saingnya di tengah perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tugas UTS Manajemen Perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.